kedua, saya mau tanya yang kedua. Ini kan dibagi menjadi 10. Setiap yang 1 sampai 10 itu ada dalilnya. Nah, masalahnya yang kedua ini barang siapa yang menjadikan diantaranya dan Yang tidak ada diantaranya dalilnya wasilah, tentang syirik, maksudnya yang seperti apa? wasaid. Ini nih bahaya nih loh Bang, poin yang kedua ini. Jadi seluruh hal yang dijadikan wasilah, wasaid, perantara itu menyebabkan orang menjadi kafir. Tidak dijelaskan ini wasilahnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Seluruhnya dia batalkan, begitu. Nah, itulah butuhnya dalil Ya berarti tafsir. mungkin harus baca lagi itu di referensi yang lain, Dalil yang syarah yang lain. terperinci. Dia harus ada dalil yang terperinci, kan begitu. Jadi kalau pakai konsep yang kedua ini, seluruh wasilah itu akan menyebabkan orang menjadi kafir. Abi juga mau. Nah, itu dia. Itu Ya, mungkin baru harus di bab, dibaca lagi, harus di bab syirik ya. dibaca lagi. Apa? Ya baru di bab syirik itu poin yang pertama ya. Tidak, poin yang pertama itu kan gini Bang. Qala Syekh, berkata Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah merahmatinya, ketahuilah bahwasannya yang membatalkan keislaman orang itu ada 10. Oke? Ya, Al-awwal asyirku, syirik, kan begitu. syirik. Al-awwal, oke? Di antaranya, wa minhu, maksudnya apa yang syirik itu contohnya? Adzhabu li ghairillah, menyembelih atau melakukan sembelihan kurban selain kepada Allah. Ya kan, li ghairillah. Kaman yadhbahu lil jinni wa au lil qabr, sebagaimana orang menyembelih untuk disajikan sembelihan itu untuk jin dan kubur. Ini dijelaskan yang pertama, syirik. Nah, masuk yang kedua. Atsani, man ja'ala, barang siapa yang menjadikan bainahu wa bainallah, di antara dirinya dan dengan Allah, wasaid, perantara. Kaki aku pegal. Jadi ini disebut bahwa siapa aja, misalnya kalau kita ada perantara diri kita dengan Allah, ya kan, maka kita akan disebut kata apa ini, ya da'uhum, meminta kepadanya, berdoa kepadanya dan bertawakal atasnya, kafaro ijma'an, kafir secara ijma'. Ya. Tidak disebutkan dalilnya apa, nggak ada dalilnya nih. Nah, sehingga saya menyimpulkan bahwa Masa tidak? apa yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini sebenarnya pandai-pandian dia sendiri begitu, karena tidak ada dasarnya dari ulama salaf. Contoh yang sering kali nih kawan-kawan dari salafi ini kan keteteran ketika teman-teman Aswaja ini bertanya bahwa agama ini al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna agama ini. Nih, Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Ini manhaj salaf. Ini manhaj salaf. Tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Apa yang setelah disampaikan oleh Nabi, agama ini sudah sempurna. Tidak ada orang yang lebih sempurna ajarannya kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tetapi kalau kita lihat, justru misalnya Muhammad bin Abdul Wahab itu membagi tauhid menjadi 3. Nah, teman-teman dari Wahabi agak kesulitan ini untuk membantah ini gitu. maksudnya Karena membantah bukti penjelasan rincian tauhid dibagi menjadi 3 gitu apa gimana? Iya, misalnya gini Bang. Misalnya kita baca Sahihul Bukhari, kita baca Sahihul Muslim, Arkanul Islam Rasulullah jelaskan secara terperinci. Arkanul Iman Allah jelaskan secara terperinci. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa dakwah Nabi Muhammad yang paling penting itu sebagaimana disebut oleh manhaj salaf adalah dakwah tauhid. Apa mungkin Nabi itu kemudian tidak membagi tauhid itu menjadi 3? Nah, Muhammad bin Abdul Wahab itu membagi tauhid menjadi 3, berarti sementara Nabi tidak pernah melakukan itu. antum sulit mengungkapkan kebenaran rincian tauhid dibagi menjadi 3 gitu bagaimana? 3. Karena punya 3. Manhaj salaf ini kan masalahnya, teman-teman dari manhaj salaf ini kan sudah punya prinsip nih. Apa yang tidak Iya, kata dikerjakan antum tadi Nabi, itu orang salafi dulu. kadang katanya kebingungan menjelaskan. Iya, benar. Itulah Contoh ini tauhid saya mau tes nih, Bang menjadi Lembah 3. Berlian. Ini antum Saya kira saya tidak kebingungan gitu, maksudnya tidak bingungnya di mana gitu untuk Oke, menjelaskan saya mau tanya itu. Bang Berlian. Oke, saya mau tanya satu aja Bang Berlian. Satu aja pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah Nabi membagi tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Coba sebutkan dalilnya di mana. Iya. Jadi saya perlu klarifikasi barangkali nanti mau jadi salah paham ya. Kan biasa jadi seperti itu. Istilah
sering saya maksudnya katakan istilah orang bertanya dalil, ya misalnya kalimatnya mana dalilnya tauhid dibagi menjadi tiga, atau mana Rasulullah mengatakan tauhid dibagi menjadi tiga. Saya berpikir gini, bisa jadi kalimat seperti itu yang diminta maksudnya adalah bukan orang itu untuk mengeluarkan dalil gitu. Seperti itu yang saya pahami. Oke, izin Bang. Saya sudah Misalnya baca antum tadi kitab-kitab mengatakan ulama mana salaf. dalilnya, atau Rasul mengatakan tauhid dibagi menjadi tiga. Bisa jadi yang diminta bukan itu. Itu kan di background belakang abang kan mulia dengan manhaj salaf. So, iya kan tuh background abang itu kan di belakang abang itu abang Iya, iya. mulia dengan manhaj salaf. Artinya kemuliaan kita ini kan diukur ketika kita ini konsisten dan istiqomah mengikuti manhaj salaf. Kan seperti itu Bang. Iya, Logikanya kan seperti itu kan gitu kan. Nah, saya sudah Makanya saya kira orang ini tidak benar-benar maksudnya itu yang ditanya mana Rasul bagi tiga, bukan berarti dia suruh ini dalilnya Al-Quran, itu barangkali bukan itu ya. ya gini Bang. Katanya nonton Manhaj salaf berarti kan kita ini suri tauladan pemikiran keyakinan keagamaan kita ini kan ngikut manhaj salaf kan begitu kan, 3 generasi abad yang di terbaik. kamar. Nah saya sudah tracking nih, saya cari di Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah. Saya tidak menemukan Rasulullah taksimu tauhid menjadi 3. Saya nggak nemukan Bang. Iya, makanya Oke. itu kan antum berarti gini, yang harus tunduk itu Al-Quran, Ini dibawa hadis kepada tunduk protes, orang yang protes, bertanya. protes. Apa orang yang bertanya masih Juga bingung? pakai sholatmu itu. Ini Al-Quran loh, hadis sebagai sumber hukumnya gitu. Ini yang Iya, kan masalahnya kan teman-teman salaf ini kan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah. Maka ketika kita berbicara tauhid, nah yuk sama-sama kita cari bagaimana tauhid menurut Rasulullah. Tauhid menurut salaf. Nah, masalahnya Kalau saya nemukan Bang begini data. Bang. Enggak, Kalau tunggu saya dulu, begini, saya Bang. habiskan. Nah, saya nemukan data ternyata yang membagi tauhid menjadi 3 ini adalah ulama kholaf. Dalam kitab Kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab, saya tidak menemukan pembagian tauhid di manhaj salaf itu. Silahkan. silakan. Tadi siapa Raihan? Silakan. Abu Nawas, silahkan. Saya untuk pertanyaan ini pending dulu lah. Kalau saya itu terlalu panjang lebar, Bang. Iya. Jangan lebar-lebar, yang panjang-panjang. Kalau ya, kalau saya Ustaz Rehan gini ya. Kalau orang melakukan mengatakan ini itu bid'ah, silakan jalankan itu bid'ah menurut pemahaman kamu. Pemahaman saya begini. Enggak apa-apa, jangan saling meluruskan ini. Walaupun disampaikan begitu, kalau pahamnya tetap begitu ya begitu. Udah segitu doang Pak Bu Nawas. Iya, baru ini soal Wahabi terus ini yang di bawah itu. Tahu nggak sejarahnya Tahu nggak sejarahnya kemunculan Wahabi itu sejak tahun berapa itu, berapa Masehi itu? Itu jangan dulu buka kitab ini, kitab itu, baru tidak tahu sejarahnya asal usulnya itu Al-Wahhab itu muncul itu. Kita harus tahu dulu sejarahnya kemunculan Wahhab itu bagaimana hingga terjadi dakwanya atau apanya hingga terjadi seperti fitnah apa itu. Itu harus kita tahu itu. Ya paham. Kalau saya merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh Ustaz Repo tadi ya. Saya respon dengan baik. Beliau membawakan Alkitab apa tadi? Kalau soal kitab ya itu tidak ada yang salah. Kita kaji. Cuma kita harus tahu dulu sejarahnya kemunculan Wahhab itu. Kalau tidak salah ya, sekitar 1730 Masehi ya, 1940 Hijriah. Di wilayah Najd, Jazirah Arab itu. Itu ungkapan Ustaz Adi Hidayat ya. Tokoh utamanya lah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya, ini izin Kita Pak. 1703 Masehi ya. Ya, artinya kita ini kan diskusi yang sehat. Saya bukan merasa saya paling benar. Iya, iya, Bang. Artinya kita Tadi sama-sama. ditanggapi dulu Abu Nawas tentang tauhid. Kira-kira itu bagaimana menjelaskan adanya tauhid itu ada 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, ini silakan Abu Nawas.
atau Pak Raihan? Ya, kalau saya mungkin ulama itu tujuannya kemaslahatan untuk lebih mengenalkan Islam secara dalam, atau istilah para ustadz itu istiqrar gitu kan, untuk memberikan kemudahan. Jangankan 3, mau 10, mau 12, mau berapa ya silakan. Kalau memang itu esensi dari ketauhidan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis gitu. Kita hanya memudahkan saja. Nanti kalau kita mengambil dari ini, itu kan melebar kemana-mana. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu Pak Revo ya, menurut Pak Raihan ini itu merupakan istiqro, itu sebagai metode untuk menjelaskan Metode. rincian tauhid itu Pak Revo. Diterima enggak Pak Revo? Ya, kayak contohnya begini nih, sedikit lagi ya. Kayak contohnya wudhu, bab wudhu, pembatal wudhu dan sebagainya, itu saya lihat di dalam Al-Quran ini nggak ada perincian itu secara ini itu kan. Maka para ulama ini menetapkan atau memberikan kemudahan dengan cara-cara seperti itu. Kayak titik-titik Al-Quran. Kayaknya kalau nggak diramu kayak gitu sulit kita untuk mengenal Islam. Bagaimana? Jangankan Iya, yang betul, keriting, jangankan yang keriting nih Al-Quran, jangankan yang gundul gitu kan. Yang keriting aja masih banyak beleng-beleng kita. Nah inilah mungkin para ulama dahulu memberikan itu untuk kemudahan-kemudahan. Sama halnya dengan tadi tauhid atau rukun wudhu atau yang lainnya, itu hanya memberikan kemudahan saja. Kalau memang tidak bertentangan ya itu salah satu kebaikan saja, nggak harus perlu contoh lah kayak gitu. Tapi begini Itu. deh, tambahan Nih. sedikit apa namanya itu masalah Al-Quran tadi. Itu besarnya kedudukan Makan, Hajat ya. bin Yusuf, walaupun dia membunuh para ulama tabi'in gitu ya. Tapi besarnya fungsi Hajat bin Yusuf di sana. Makanya bimbang para ulama menimbang apakah dia termasuk pemimpin yang akan benar adabnya atau bagaimana, karena perjuangannya luar biasa, memberikan titik dan baris di dalam Al-Quran begitu tentang Hajat bin Yusuf.